Ada komentar kemarin ini, aduh untung saya nonton video pendeta Saifuddin Ibrahim katanya. 2 hari yang lalu saya hampir masuk Islam katanya. Karena dipengaruhi terus. Jadi hebatnya mereka lewat YouTube, lewat pribadi-pribadi, lewat di kantor, di rumah, di sekolah, di perkuliahan. Itu mereka rajin mempengaruhi orang Kristen supaya masuk Islam. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Nah, Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari dari siapa? Nabi Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kita itu rajin mempengaruhi orang Kristen agar masuk ke dalam agama Islam. Terkadang kita itu mempengaruhi di perjalanan, di rumah makan, di tempat wisata, ataupun di perkantoran. Segala cara kita gunakan untuk mempengaruhi agar orang Kristen ini masuk ke dalam agama Islam. Tapi sepertinya tuduhan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini terbalik. Bukankah ini yang dilakukan oleh orang Kristen agar banyak orang murtad? Mereka teriak-teriak nama Yesus di jalan. Katanya Yesus ini juru selamat. Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia. Saifuddin Ibrahim itu termasuk sales agama. Bukan hanya sales panci ada, tapi sales agama Kristen pun ada. Mungkin yang tadi sales agama Kristen itu kurang menarik, tapi yang satu ini cukup menarik untuk kita perdengarkan. Mari kita dengarkan yang satu ini. In the name of Jesus Christ, we just want you to know today that you are greatly loved. God sees you in your pain. My friends, the Word of God says that it is His will that none perish. Firman Tuhan berkata bahwa adalah kemauan Tuhan untuk semua orang tidak binasa, saudara. It is the will of God that all might have eternal life. Semua orang Tuhan inginkan mendapatkan keselamatan yang kekal. But the truth is, many choose to reject Him. Tapi kebenarannya adalah banyak orang menolak Dia. I ask you today, Dan saya meminta pada saudara pada hari ini, I plead with you, saya berdoa untuk saudara, don't turn your heart away from Jesus. jangan berbalik daripada Tuhan yang benar, saudara. Tuhan Yesus God loves you so much mengasihi engkau that He sent His Son, sampai Dia mengirimkan Jesus anaknya yang tunggal, Christus, Yesus Kristus Isa to Al-Masih, live a perfect life, untuk hidup menjalani hidup yang sempurna, born of a virgin lahir womb, dari seorang perawan, suffered death on a cross, mati dan disiksa di kayu salib, took lashings to His back. menerima penderitaan di kayu salib. Kalau Saifuddin Ibrahim melihat video ini, bisa-bisa Saifuddin Ibrahim ini ngamuk nih. Seharusnya tuduhan Saifuddin Ibrahim itu jangan diberikan kepada umat muslim, tapi diberikan kepada saudara kita yang di Kristen. Karena saudara kita yang di Kristen sekarang ini mempunyai sales agama Kristen. Jadi mereka ini lagi mempromosikan nama Tuhannya, memperkenalkan nama Tuhannya di jalan seperti ini. Teriak-teriak nama Yesus. Mereka mengatakan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Penderitaan Yesus di kayu salib itu demi keselamatan manusia. Jadi sales agama Kristen yang seperti ini yang harus kita waspadai. Karena mereka ini menghalalkan segala cara asalkan bisa memurtadkan umat Islam. Kita tidak benci kepada saudara kita yang di Kristen, tapi sebagian dari mereka menghalalkan segala cara gimana caranya agar orang Islam ini membenci Islam. Agar orang Islam ini meninggalkan Islam, nanti jadi seperti Saifuddin Ibrahim. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, mari kita dengarkan bagaimana ocehan dari Saifuddin Ibrahim selanjutnya. Nah, orang Islam nggak tahu agamanya itu supaya membuang-buang waktu, supaya malas. Dan akibat dari itu semua, seluruh negara-negara Islam itu adalah orang-orang yang sudah tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Karena diperbodoh oleh agama itu, dijajah secara mental, secara roh oleh keyakinan Islam itu. Tidak ada cara lain kecuali tinggalkan Islam, saudara-saudara. Kata Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini, umat Islam itu hanya membuang-buang waktu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian di setiap negara yang bermayoritas Islam itu tidak berperi kemanusiaan. Sekarang kita bandingkan antara ibadah umat Islam dengan ibadah umat Kristen. Mana yang paling masuk akal? Di sini kita disuruh sholat 5 waktu. Di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid, tidak ada si miskin dan tidak ada si kaya.
Tidak ada si pejabat dan tidak ada si petani. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tertinggi dari kita adalah kepala. Kita sujudkan rata dengan kaki kita, menyembah kepada Allah. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang di Kristen? Ketika mereka ini masuk ke dalam gereja, mereka ini joget-joget. Kemudian pendeta itu memberikan khotbah. Tapi pendeta mengatakan, Tuhan turunlah. Nah, tertulis di dalam ayat Alkitab, jika Tuhan turun, maka kiamatlah dunia ini. Yang kedua, di sini kita disuruh untuk berpuasa. Logikanya kalau berpuasa itu, kita di sini kan tidak makan dan tidak minum. Jadi kita itu bisa merasakan apa yang orang rasakan. Dan jadi dokter juga mengatakan puasa ini baik untuk kesehatan. Jadi di sini juga kita disuruh untuk membayar fitrah. Kita juga disuruh untuk membayar zakat, bersedekah dan membantu anak yatim. Jadi Yesus saja itu sholat 2 rakaat. Tanya sama Saifuddin Ibrahim, Yesus itu sholat atau tidak? Atau silakan tanya ke pendeta yang lain. Ada enggak ayatnya tertulis di dalam Alkitab kalau Yesus ini melaksanakan sholat? Kalau pendeta itu jujur, pasti dia menjawab iya. Tapi kalau pendeta itu mau menyembunyikan kebenaran, pastinya dia menjawab tidak. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kalau mereka mengatakan Yesus itu untuk menebus dosa manusia, sekarang kita berikan 3 pertanyaan. Kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia? Dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus itu? Dan kepada siapakah Yesus itu menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Berikan 3 pertanyaan ini ke pendeta paling besar di Indonesia ini, paling ternama di Indonesia ini. Apakah dia mampu menjawab? Belum ada satu pendeta pun yang saya tanyakan mampu menjawab pertanyaan ini, termasuk Bambang Norsena. Bambang Norsena, pendeta tamatan Israel, tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Kepada siapakah Yesus menebus dosa manusia? Dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus? Nah, dan kepada siapakah Yesus menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Nah, jadi kalau mereka mencaci maki agama Islam, biarkan saja. Cacian itu tidak usah dibalas dengan cacian. Tapi cukup kita luruskan apa yang dipitnahkannya. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.